harus meninggalkan semua beban dan dosa yang menghalangi, yang merintangi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Ampunilah kami Bapa, kalau langkah kami masih terhalang karena masih banyak beban dosa, keinginan-keinginan duniawi yang bercokol di dalam hati dan pikiran kami, sehingga membuat kami berat untuk melangkah meninggalkan dunia ini, sehingga membuat kami berat untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Ampuni kalau kami masih berduka cita karena hal-hal yang fana, bukan berduka cita karena kekekalan, tetapi kami masih berduka cita dengan hal-hal yang sementara di dunia ini, sehingga membuat kami hidup tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Ampuni hamba-Mu, ampuni segala dosa dan pelanggaranku ya Tuhan. Izinkanlah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu pada saat ini Bapa, sebagai wakil-Mu ya Bapa. Mohon biarlah kiranya Engkau melayakkan, Engkau mengurapi dan memberikan hikmat-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan semua untuk Engkau Tuhan, untuk kepentingan-Mu ya Bapa. Berikanlah hamba kemampuan, kekuatan untuk menyampaikan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah mereka menyaksikan beribadah lewat live streaming. Biarlah kiranya firman Tuhan dapat kami tangkap dan kami mau lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom saudaraku dikasihi Tuhan. Saya juga menyapa buat setiap jemaat Tuhan yang berada di rumah. Biarlah kiranya kita boleh mengambil posisi yang baik dan kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kita boleh ada hari ini karena anugerah Tuhan, dan tidak terasa saudara bulan Maret segera kita tinggalkan. Sangat begitu cepat waktu berlalu, ya. Rasa-rasanya baru kemarin bulan Januari, sekarang sudah bulan Maret dan akan berakhir memasuki bulan April. Nah, tidak terasa saudara bergulirnya waktu dan kita akan meninggalkan 2021. Nah saudaraku, dengan kita merenungkan betapa cepatnya waktu ini bergulir, apa yang saudara buat Tuhan? Mungkin waktu tahun lalu saudara, tahun 2020 saudara membuat komitmen, saya 2021 mau berubah, saya mau melakukan A, B, C, D. Adakah saudara terpikirkan sudah bulan Maret, janji saudara belum satu pun diwujudkan, sudah meninggalkan lagi nanti 2021. Saudara mungkin berkata, Tuhan, tahun 2021 saya mau berjuang untuk hidup kudus dan tak bercela. Nah saudara, berpikir gak kalau saudara sudah melewatkan waktu itu secara sia-sia dan saudara tidak sadar, saudara tidak menepati janji saudara kepada Tuhan. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kita lihat dalam Yakobus 4
Yakobus 4 ayat 14 ke 8. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Iya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Di dalam kitab Yakobus, firman Tuhan berkata bahwa apa arti hidup kita? Hidup kita itu sama seperti uang yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Artinya saudara, hidup ini pergi atau berlalu terburu-buru. Cepat sekali saudara. Hari ini kita masih bersama-sama, besok mungkin kita tidak bersama-sama lagi. Adakah saudara berpikir tentang hal-hal kekekalan lebih serius lagi? Atau saudara berpikir bahwa masih banyak waktu untuk kita berkemas-kemas, masih banyak waktu untuk kita berubah, masih banyak waktu untuk kita merubah kehidupan kita untuk bisa serupa dengan Yesus? Firman Tuhan saudara jelas katakan bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Amin. Kita tidak tahu saudara. Waktu itu terlalu cepat saudara. Hidup kita sebentar kelihatan, sebentar tidak kelihatan. Artinya di sini saudara, kita harus benar-benar memperkarakan hidup untuk kekekalan, karena kita tidak tahu kapan akhir hayat hidup kita. Jadi jangan anggap enteng saudara. Jangan anggap enteng kalau firman Tuhan berulang-ulang dinyatakan kepada kita. Berarti ini penting untuk saudara lakukan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Bapak Ibu saudaraku, kurang lebih 2 minggu saya memberitakan kebenaran tentang damai yang sesungguhnya, damai yang benar. Banyak orang saudara berpikir kalau mereka punya harta benda yang banyak bagus, atau barang-barang branded, atau memiliki rumah yang besar, mobil yang bagus, maka mereka memiliki damai. Atau memiliki uang deposit yang banyak, maka mereka memiliki damai. Saudaraku dikasih Tuhan, apapun yang kita miliki di dunia ini saudara hanya bersifat sementara. Itu tidak akan membawa hidup saudara pada kekekalan. Karena itu saudara jangan membuat diri saudara terjebak pada kenyamanan, kedamaian yang palsu. Tapi saudara harus mengerti bahwa apa yang Tuhan tawarkan kepada kita adalah kedamaian yang sesungguhnya. Ikut Tuhan saudara tidak mudah. Ikut Tuhan, Tuhan tidak katakan atau berjanji bahwa saudara akan hidup nyaman. Ya, kalau saudara berpikir Tuhan Yesus menawarkan hidup nyaman di bumi, atau saudara mendengarkan yang kebenaran dari pendeta bahwa Yesus akan memberikan saudara kenyamanan, itu Yesus yang palsu. Kalau saudara mendengarkan khotbah pendeta bahwa kalau ikut Tuhan saudara pasti diberkati, saudara senang, tidak ada penderitaan, hidupnya enak, apa yang kau mau engkau dapat, itu Yesus yang palsu. Tetapi Yesus yang benar, yang asli, menawarkan ikut Tuhan, sangkal diri, pikul salib. Artinya saudara tidak ada jalan mudah untuk ikut Tuhan. Waktu kecil saya ingat lagu Lebar dan Sempit. Lebar dan sempit, lebar dan sempit, mana kau pilih? Lebar dan sempit. Ya, jalan pergi ke surga dari kecil saya sudah dengar bahwa jalannya sempit. Dan firman Tuhan
dikasih Tuhan, coba lihat hidup kita. Manusia itu saudara sudah pada dasarnya berkodrat dosa. Dan ketika kita menerima keselamatan, kita harus mengerjakan keselamatan itu, mengubah manusia kepada kodrat ilahi. Saya perhatikan saudara, di dalam pelayanan penggembalaan, berkali-kali firman Tuhan disampaikan. Justru saudara saya melihat seperti tidak tahu apa-apa begitu. Sudah dikatakan bahwa kita harus rela mengosongkan diri dari segala keinginan. Tapi justru yang saya lihat, malah saudara, keinginan itu lebih menjadi. Coba saudara lihat, mudah nggak untuk berubah? Sudah dibilang kosongkan diri dari keinginan seperti Yesus. Tapi saudara lihat di gereja, apa yang terjadi? Kadang-kadang sakit hati satu dengan yang lain hanya karena tidak dihargai. Sakit hati di dalam gereja terjadi hanya karena tidak dihormati, hanya karena tidak dipuji, tersinggung dan lain sebagainya. Berarti ini saudara belum kosong. Mari saudaraku dikasih Tuhan, kita harus memperkarakan diri kita. Kita menyanyikan pujian, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini. Kalau saudara masih suka tersakiti, berarti saudara belum mengosongkan bejana hati. Salah sedikit sakit hati, salah sedikit tersinggung. Wah, udah begitu saudara tunda-tunda untuk berubah. Udah begitu saudara menganggap biasa saja ikut Tuhan. Bapak ibu saudaraku, keras lebih baik saudara terima firman Tuhan, agar supaya jangan ada penyesalan. Karena penyesalan kemudian tiada lagi gunanya. Kalau saudara sudah di ICU, baru saudara mau menyesal, sudah terlambat. Kalau saudara sudah tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, terus saudara menyesal, terlambat. Apalagi kalau saudara sudah mati, baru saudara sudah tidak ada lagi kehidupan, baru saudara mau menyesal. Itu semua sudah terlambat. Karena ketika kau bertemu dengan Tuhan, maka kau akan mendapati apakah kau layak atau tidak. Dan di sanalah Allah akan berterus terang, aku tidak mengenal kamu. Hanya daripada kau membuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Kalau sudah demikian, apa yang harus kita lakukan? Lebih baik sekarang saudara harus mengoreksi dirimu. Saudara harus berkemas-kemas. Jangan tunda-tunda. Kosongkan bejana hatimu dari segala keinginan dunia. Kalau tidak, kita tidak bisa melakukan kehendak Bapa, saudara. Saudara mau melihat pekerjaan Tuhan berkembang, tidak bisa kalau orang percaya sendiri masih duniawi, masih mudah tersinggung, masih mudah sakit hati. Waduh, saudara, kalau bicara harga diri ini nggak mudah, saudara. Nggak mudah. Orang saudara kalau bicara harga diri ditonjolkan, waduh sulit saudara. Kita harus mau rela menanggalkan semua keinginan dunia kita. Amin. Keinginan daging kita, kalau tidak saudara tidak akan bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Justru saudara, kita akan menjadi penghambat. Kalau saudara tidak mengosongkan dirimu, tidak mengosongkan hatimu dari segala keinginan duniawi, keinginan itu dipuji, keinginan itu dihargai, tidak mau saudara menderita demi pekerjaan Tuhan, saudara tidak bisa mendukung pekerjaan Tuhan, akan menjadi penghambat pekerjaan Tuhan. Mungkin saudara berpikirkan, saya singers, saya mendukung loh, saya worship leader, saya mendukung
dari hati. Kalau hatimu tidak benar, maka perkataanmu juga akan bisa tidak benar. Perkataanmu bisa menyakiti orang lain, tindakanmu juga bisa menyakiti orang lain. Makanya saudara, saya kurang setuju kalau ada orang ngomong sembarangan baru dia bilang begini. Aduh, itu kalau orang sudah tersinggung baru dia bilang begini. Itu cuma mulut saja, tapi hatiku tidak. Itu bohong. Kalau namanya sudah keluar di mulut, itu pasti dari hati. Jadi jangan suka bercanda yang kosong gitu. Karena saya cuma bercanda, saya nggak sungguh-sungguh ya. Saudara jangan nilai saya di luar, hati saya baik. Kalau otak porno, saudara, bicaranya tuh porno. Betul atau benar? Kalau otak sudah nggak benar, saudara, maka perkataan juga bisa tidak benar. Saudara tahu dosa di hadapan Tuhan itu bukan hanya bicara saudara melanggar pelanggaran moral secara besar-besaran, tapi meleset sedikit itu dosa. Saudara lihat panah, tukang panah, di situ ada titik yang harus harus masuk ke titik itu. Saudara ya, lihat bulatan panah itu, saudara kalau lubang orang memanah itu keluar dari titik yang harus harus masuk ke titik itu, saudara, masuk di sampingnya, tidak menang, namanya meleset. Jadi saudara, seorang pemanah itu harus fokus, kena di titiknya itu, baru dia seorang pemenang. Nah, saudara melakukan firman, kalau tidak sesuai perintah Tuhan, tidak sesuai yang Tuhan katakan, dosa. Walaupun saudara kelihatannya melakukan, tapi kalau Tuhan katakan A, saudara bikin B, dosa. Ini harus benar-benar. Jadi orang Kristen itu, orang bilang apa ya, kalau ada orang kalau jalan sembroak. Tahu sembroak? Kalau jalan kerasa krusuk gitu, sembroak. Nanti ada pot bunga disambar, nanti ada gelas disambar, sembroak bu. Ambil apa aja tuh sembroak, ya, ambil air minum tumpah, sembroak. Nah saudara, dalam kekristenan nggak boleh sembroak begitu, nggak boleh kerasa krusuk begitu. Harus perhatikan perintah Tuhan, pikirkan dengan benar, itu Tuhan mau tidak. Jadi tepat sasarannya, jangan sembroak, jangan kerasa krusuk. Saudara tahu, orang yang tidak tenang dalam hidupnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang yang mendua hati, orang yang khawatir, orang yang bimbang, tidak dapat apa-apa. Nah saudara, dalam melakukan firman Tuhan, kalau saudara sembroak, asal-asalan, saudara bisa meleset. Makanya perhatikan, anak-anak kalau saudara suruh, perhatikan, dia buat tidak seperti yang orang tua suruh, pasti marah. Benar? Saudara tahu Musa cuma meleset sedikit. Kalau mau pikir, Musa kurang apa, saudara? Tapi Musa nggak perhatikan karena emosi, karena marah. Dia nggak perhatikan. Tuhan nggak suruh pukul gitu, batu itu, tapi dia pukul sehingga batu itu keluar air. Mau kita begitu, ya kan? Saya disuruh, betul, saudara disuruh, tapi saudara nggak lakukan seperti tepat dengan apa yang Tuhan mau. Nah ini saudara, saya kenapa katakan ini, supaya saudara tahu tidak mudah mengerjakan keselamatan. Amin. Jadi hati-hati saudara, hati-hati. Kadang-kadang kita berlaku saudara ya, sembroak itu ya, karena kita berpikir Tuhan nggak kelihatan, saudara. Tuhan nggak kelihatan, saudara. Tapi tahu saudara nyanyi, Allah Maha Hadir. Tapi saudara bertindak seakan-akan Allah tidak hadir. Saya ingat siapa ada jemaat ya, suaminya sudah lepas rokok, tidak merokok, ya kan? Terus tiba-tiba pengen merokok, gitu kan? Terus istri bilang, taruh Tuhan di mukamu. Artinya apa? Tidak
sopan santun, benar? Ya kalau hamba Tuhan saja yang saudara lihat, saudara nggak bisa sopan gitu, gimana saudara dengan Tuhan? Udah terbiasa sih sembroa, ya? Apa ya? Ngerti nggak sembroa ya? Ngerti nggak? Udah terbiasa sembroa sih. Jadi melakukan segala sesuatu sampai kepada Tuhan pun nggak sopan. Benar nggak? Saudara, ini benar-benar kita harus pikirkan, saudara. Karena apa? Saudara mengerjakan keselamatan saudara tidak seperti yang saudara dengar, bahwa sekali selamat tetap selamat itu sesat, saudara. Firman Tuhan jelas katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kalau saudara berpikir siang malam sudah berteriak Yesus, maka saudara sudah selamat. Jangan saudara berpikir karena saudara terus panggil nama Yesus, saudara selamat. Firman Tuhan jelas katakan, tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan dapat melihat kerajaan Allah, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi jangan berpikir saudara kalau sudah teriak-teriak nama Yesus maka saudara selamat. Jangan-jangan teriakan saudara itu sebuah kejijikan bagi Tuhan. Benar? Saudara tahu kalau orang menyanyi fals sakit telinganya, betul? Ya, ada itu yang lagi top itu di YouTube. Gitu kan? Teriak ya. Tapi saudara, yang begitu-begitu ya justru orang suka loh sekarang. Makanya katanya ada yang bilang, ini kata orang, kalau katanya mau jadi artis, jelek-jelek sekalian. Kalau mau cantik, cantik sekalian. Dan saudara tahu dunia ini aneh, betul? Aneh ya? Yang jelek-jelek viral. Oh, saya pernah canda sama Bapak Gembala, saya pengen viral lah. Yuk kita berdua tiktokan. Ya kan? Kan bisa viral gitu kan. Hei Bapak Ibu Gembala GSKYK, mereka tiktok yang aneh. Karena kalau nggak aneh nggak viral, saudara. Ini sekarang dunia edan. Kan? Itu ya suara begitu ya. Ya mereka mau cari sensasi, urusan mereka gitu kan. Tapi maksud saya nggak mau ke situ. Maksud saya kalau suara kayak begitu ada di sini, saudara tutup telinga nggak? Atau kabur? Apalagi soundnya ada gede, waduh. Apalagi kalau saudara punya gendang telinga tipis. Jangan sampai begitu sama Tuhan. Kita teriak Tuhan tapi fals. Tuhan sakit dengar suara kita. Kenapa? Firman Tuhan jelas katakan, tanpa ketulusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Saudara nggak mau sia-sia dong ikut Tuhan, amin. Saudara mau sia-sia? Jangan dong. Buat apa saudara menahan diri untuk tidak pergi ke dunia, menahan diri tidak ke diskotik, menahan diri untuk tidak sama yang najis, menahan diri terus tiba-tiba saudara cuma gara-gara hal kecil saudara ditolak. Ya mustahil cuma gara-gara satu perkara yang kecil menurut kita. Saya baca ulang-ulang itu saya pikir, kok tega Tuhan itu ya? Kok tega gitu? Bukan main perjuangan Musa loh. Musa berjuang untuk membawa bangsa Israel, dan dikatakan bangsa Israel itu tegak teguh. Dan saudara bisa bayangkan gak penderitaan Musa membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Tapi cuma satu banyak pelanggaran Musa, Tuhan bisa marah sama Musa. Sehebat itu Musa, apalagi kita. Artinya Tuhan mau kasih tahu kita jangan sembroa jadi orang. Amin. Sama saudara, kalau seorang pemimpin gembala lagi memberikan arahan, dengar baik-baik. Jangan dikatakan A nyampe nya B, meleset. Jangan orang tua juga ngomong sama anak-anak, orang tua ngomong B, lakukan A, meleset. Dengar baik-baik. Anak-anak kalau mau diberkati, dengar ya. Kalau saudara mau memperoleh berkat yang kekal, dari sekarang kesempatan anak-anak masih muda, latih diri saudara. Hidup itu sangat singkat.
Saudara pernah lihat uang kan? Kalau kita buka nasi, uang tuh keluar banyak, tapi setelah itu kemana uangnya? Tidak ada orang berusaha untuk mencari angin. Saudara bisa tangkap angin? Nah bisa saudara. Saudara tidak bisa menahan hidup saudara kalau sudah waktunya. Biarpun saudara banyak uangnya, makanya mari pikirkan sekarang serius melakukan kebenaran. Amin. Jangan suka-suka saudara. Kita itu gak sadar, kita suka main-main sama Tuhan. Saya kalau hari ini gagal, besok saya buat usaha gagal, besok usaha gagal. Saya mau datang sama Tuhan tuh kadang gak sanggup. Rasa malu banget. Malu sekali. Baru duduk aja mau berdoa, aduh Tuhan, rasanya gak enak. Nah kalau orang yang berdoa, enak-enak aja itu. Dia gak tahu sudah merupakan kejijikan di hadapan Tuhan. Tapi pedenya itu. Makanya dari sekarang latih diri saudara sampai saudara itu sensitif terhadap dosa. Ngerti? Sensitif. Saudara ada punya kulit sensitif? Atau punya hidung sensitif? Cium debu sedikit, hasil bersih. Cium kotoran sedikit bersih. Ya? Ada yang punya hidung sensitif? Suka begitu ya? Gak boleh cium yang gak enak ya. Cium sedikit langsung bersin. Nah saudaraku, harusnya kita tuh melatih diri kepada Tuhan melakukan kebenaran sampai kita tuh sensitif banget terhadap dosa. Orang-orang yang sudah sensitif terhadap dosa itu saudara, kalau bergaul sama mereka kita suka bilang sok rohani, ya. Karena apa? Jangan ngomong begitu, itu dosa. Nah saudara, kalau saudara masih tabiat manusia duniawi, saudara gak betah sama orang-orang itu. Tapi saudara berpikir saudara yang rohani daripada dia. Salah sedikit dosa, ini begitu dosa, ngomong begini dosa. Mungkin di sini ada, saya tidak mau sebut, tapi ada orang yang sensitif di sini. Kalau coba saudara bercanda, kena saudara. Saudara pikir mungkin orang itu yang nggak benar, saudara yang nggak benar, karena saudara nggak melatih diri sensitif terhadap dosa, benar? Ganteng banget, gitu ya. Nah, tiba-tiba orang yang sensitif, nggak boleh bercanda. Tapi kan bercanda aja, tetap nggak boleh, ya. Karena apa? Kamu sudah bersuami, kan? Dan nanti kita, kalau kita nggak sensitif terhadap, kalau kita orangnya yang anggap itu biasa, kita marah sama orang itu, betul tidak? Dan bahkan orang yang bertabiat dunia bisa tersinggung sama orang itu. Rohani banget, seorang. Tapi kalau saudara juga orang yang berjuang untuk bisa hidup benar, saya percaya saudara nggak tersinggung. Amin. Iya, makan. Saudara kalau saya makan ya, saya kalau makan saya nggak suka bunyi-bunyi. Saya bilang kayak babi itu makan. Saya kesel banget. Iya. Makan, kecuali orang itu udah kasih tahu lah. Minta maaf Bu, saya makan memang bunyi. Kita ngerti loh, jangan. Wah, saya pikir ini atau tak pilih, pakai kayak main drum. Nah, begitu kan? Nah, kita kalau nggak biasa begitu, saudara lihat orang. Nah, kalau orang yang biasa begitu pasti dia marah kita, padahal kita yang benar. Ya, kita yang benar. Orang dari kecil kita sekolah sudah diajar tata boga, ya kan? Bagaimana sendoknya di mana, gelasnya di mana, ya kan? Tempat cuci tangan di mana, makannya bagaimana? Kan udah dilatih. Saya juga paling gak suka lihat makan orang makan dua-dua tangannya kotor. Terus kalau dua-dua tangan kotor saudara pakai apa bang? Nambahnya gitu. Saya udah mikir, kalau lihat tangan, dua-dua kotor. Nanti kalau dia nambah, saya duluan nambah deh sebelum dia nambah. Nanti kalau kita yang marahin, kita yang kena marah karena kita terbiasa dengan itu, benar? Itu biasa. Saya biasa kok makan begini, kepala itu aja terlalu aneh. Nah kita yang benar disuruh bilang aneh, saudara. Wah dunia ini berputar-putar nggak jelas. Orang yang hidup benar, orang yang hidup baik, justru berjuang dibilang aneh, saudara. Dan orang-orang kita yang berjuang ini dibilang aneh, kita dibenci orang dunia. Betul kan?
saudara mau mengerti kehendak Tuhan, saudara akan benar-benar berjuang untuk hidup kudus. Amin. Iya saudara, waduh kalau jangan tersinggung di sini ya. Kalau ada pun kita ya saling memaafkanlah, belum lebaran ya. Saudara harus bisa mengerti dia belum makan. Nah, biasa begitu kan kita tegur ya. Saya ingat saudara dulu ada jemaat, dia suka makannya itu rapi. Dia nggak mengerti saudara tentang mungkin yang lain, dia taunya ya dianya makannya rapi. Nah satu kali saudara ada orang ambil makanan dengan tangan yang sama kotor, itu dia marah dan bisa berantem saudara. Cuma gara-gara itu. Padahal sebenarnya orang ini yang menegur itu dia benar. Tapi namanya orang kalau sudah terbiasa saudara sulit. Makanya saya mengajak saudara berjuang sampai saudara sensitif terhadap dosa. Amin. Hidup ini sebentar. Firman Tuhan yang katakan tadi, kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Hidup seperti uang. Nah kita harus latih hidup kita sampai benar-benar hidup dalam kebenaran. Saudara tahu parfum? Saudara kalau masuk toko parfum, saudara keluar harum nggak? Harum. Nah kalau saudara sering dengar kebenaran, saudara terus berjuang melakukan lama-lama saudara akan menjadi orang benar. Kenapa nggak pernah benar-benar? Nggak pernah berjuang jadi benar. Orang yang sudah berjuang hidup benar aja sulit untuk benar, apalagi saudara tidak berjuang hidup benar, sembrono. Hidupnya kerasa kusut, nggak jelas. Gimana saudara bisa sensitif terhadap dosa? Kalau orang saya paling senang masuk toko parfum, walaupun saya tidak beli, ya setidaknya saya keluar harum. Ini bang harum apa? Oh, coba dulu kakak. Padahal saya sudah cium harumnya masih nanya pula. Ya, kalau ini udah harum semua keluar saya, harum, enak. Tapi coba masuk tempat sampah, keluar saudara bawa sampah. Tapi saudara tahu nggak, orang yang hari-hari di tempat sampah, dia nggak bisa bedakan itu bawa sampah atau tidak. Wong di situ kerjanya. Coba tanya. Saya kadang suka bingung, ada orang yang tidak bisa membedakan penciuman. Ya, ini makanan sudah basi belum? Ya cium aja, udah basi atau belum? Aku nggak tahu membedakan mana yang basi dengan yang tidak, repot. Nah kalau saudara tidak pernah tahu mana yang benar dan tidak, ini repot saudara. Saudara tidak tahu mana dosa, mana tidak, ini repot. Maka saudara harus belajar kebenaran sehingga saudara tahu mana dosa, mana tidak. Amin. Jangan sampai kita menyesal. Kita harus benar-benar menyadari saudara bahwa hidup di dunia ini hanyalah sebentar saja. Karena hidup hanya sebentar saja, kalau saudara menyadari hidup hanya sebentar saja, orang-orang ini apa yang dia lakukan? Dia akan fokus pada kekekalan. Kalau saudara tidak pernah menyadari hidupmu sebentar saja, Anda tidak akan fokus pada kekekalan, tapi pada kesenangan hidup dan kenyamanan hidup, karena Anda merasa hidupmu panjang. Makanya kadang-kala saudara hati-hati kalau menyanyi lagu umur panjangnya, umur panjangnya, umur panjangnya serta mulia. Setiap di ulang tahun saudara menyanyi umur panjang, jadi dia tahu hidupnya panjang banget. Jangan, kalau saya sih kali-kali jangan lagu itulah ya. Selamat ulang tahun boleh lah, tapi umur panjangnya. Oh panjang umurnya, panjang umurnya, boleh kali ya. Tapi kalau orang-orang saudara yang hidupnya duniawi, wah, dia nggak pernah memikirkan bahwa hidup itu pendek umurnya. Amin. Kalau kita bilang panjang umurnya, orang yang mengerti hidup begini, waduh, sudah pendek tahu, berkurang tahu, kok nyanyi terus panjang umurnya. Memang saudara firman Tuhan, berbahagialah orang yang panjang umurnya, tapi saudara harus mengerti bagaimana cara berbahagia itu yang benar. Amin. Dan saudaraku, orang yang mengerti, menyadari bahwa di dunia ini hanyalah sebentar, maka dia akan pikirkan kekekalan secara
tidak fana itu. Harusnya kita berduka cita tentang hidup kita, saudara. Saudara pernah nggak berduka cita tentang hidup saudara? Atau saudara rasa benar? Saudara-saudari, saudara hidupnya masih keras kepala nggak? Saudara kurang ajar nggak? Saudara sombong nggak? Saudara angkuh nggak? Harus saudara tahu itu, agar supaya apa? Saudara dapat berduka cita di hadapan Tuhan bahwa kau belum berubah. Kau harus berduka cita bahwa kau sebentar lagi mati kalau tidak berubah. Saudaraku dikasih Tuhan, ini harus serius. Aduh, saya kadang-kala sedih juga lihatnya. Ini dengar firman atau tidak ini? Semakin nyanyi Tuhan aku rela mengosongkan diri, tapi kayaknya semakin penuh dengan hal-hal yang fana. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita menyadari hidup kita, kita akan berduka cita. Tapi kalau saudara hanya pikirkan kenyamanan hidup, orang-orang ini akan lebih berduka cita pada hal-hal fana. Kalau dia berduka cita. Halo, mana Kenneth sama Santo, Edi, mana? Lebih mana yang dirasakan? Anak-anak muda sini ada Christine, Grace, apa lagi? Saudara lebih berduka cita kalah game atau berduka cita karena belum bisa merendahkan hati? Halo? Saya rasa kalian lebih berduka cita kalau kalah game, betul? Orang bisa lempar handphone kalau kalah game. Dulu anak saya, ini saya tidak melihat orang lain, tapi saya lihat anak saya, tapi dia sudah meninggalkan keterikatan itu. Dulu masih SMP, SD kelas 6 masih SMP, Kenneth itu dan Keisha sangat terikat dengan game. Sehingga saudara kalau orang tua tegur, mereka benci banget, mengganggu waktu mereka. Itu jangan, wah mereka merasa sangat rugi. Dan kalau misalnya kita marah gitu ya, ayo cepat kerja, terus kalah game, mereka bisa kayak setan mukanya. Betul, kan ada kasus kan, kasus pembunuhan atau apa itu cuma gara-gara game, karena dilarang orang tuanya. Ya masalah game dia bisa marah. Nah ini saudara, ini mengerikan saudara. Ya anak-anak saya bilang sudah stop. Satu kali saudara saya dengar Kenneth itu bisa ngomong kotor. Ternyata saya pikir apa? Kalah game. Mereka berduka cita untuk dunia. Banyak orang begitu, benar? Lebih berduka cita ketika mereka kalah lotre, ya kan? Berduka cita kalau cuma makan tempe, berduka cita kalau cuma makan telur, tapi tidak berduka cita kalau hidup tidak berubah. Saudara pernah frustasi dengan hidup saudara? Saya sering frustasi dengan diri saya sendiri, bukan terhadap orang lain. Saya bilang, Tuhan, aku rindu jadi orang yang sabar. Saya mau sabar Tuhan seperti Engkau Tuhan. Tapi saudara tahu nggak? Hari berganti hari, saya malah emosional bukan sabar. Dan ketika saya tahu saya ternyata belum sabar, saya sangat frustasi dengan diri saya. Aduh Tuhan, gara-gara ketidaksabaran saya sudah menyakiti orang lain. Karena ketidaksabaran saya sudah menyinggung orang lain. Coba saya bisa menahan mulut saya mungkin tidak menyakiti orang lain. Tapi saya belum bisa, saya berusaha tapi saya gagal, saya frustasi sendiri. Dan saudara bisa dengan itu saya berduka cita. Saya sedih sekali. Karena apa? Saya takut tiba-tiba Tuhan panggil saya belum bisa menjadi orang yang sabar. Saudara pernah berduka cita untuk hal itu? Pernah ya? Kalau belum pernah, berarti saudara termasuk orang-orang yang belum memperkarakan kekekalan dalam hidup saudara. Bapak Ibu saudara, ketika kita nggak punya uang banyak, nggak perlu berduka cita. Ketika saudara tidak punya rumah yang bagus, barang-barang branded, saudara nggak perlu berduka cita, karena itu hal fana. Amin. Tapi kita harus berduka cita kalau ketika kita dapat hidup kita di hadapan Tuhan belum menjadi serupa dengan Yesus. Karena itu kekekalan, persiapan kekekalan.
mempercantik manusia batinia, itu adalah harta kekekalan. Amin. Itu harta kekekalan. Ketika saudara mempercantik manusia batinia saudara, itu adalah harta untuk kekekalan. Ketika saudara melakukan keselamatan, menyelamatkan jiwa-jiwa, itu ada harta kekekalan. Amin. Menyelamatkan jiwa-jiwa itu adalah harta saudara. Makanya kemarin dari Jumat saya tanya, saudara sudah menyelamatkan jiwa? Kalau kita belum memikirkan jiwa-jiwa, berarti kita masih terjebak pada kenyamanan hidup atau kepada mengasihani diri sendiri. Masih terjebak kepada keinginan diri sendiri, bukan untuk keinginan Tuhan. Bapak Ibu, semua yang kita miliki bersifat fana. Baju yang kita pakai bisa rusak. Apapun yang kita miliki bisa hilang. Apapun yang kita miliki bisa berkarat. Tetapi berbicara manusia cantik batinia, itu adalah harta kekekalan. Melakukan kehendak Bapa adalah harta kekekalan. Menyelamatkan jiwa-jiwa itu kehendak Bapa. Itu bicara kekekalan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, berapa banyak orang hancur semangat hidupnya gara-gara kehilangan harta. Saudara tahu banyak orang hancur karena kehilangan harta. Bahkan bisa gila, bisa tertawa sendiri. Bisa tertawa sendiri. Kenapa orang bisa gila? Karena kehilangan kenyamanan hidup. Mereka kehilangan harta, bisa gila loh, bisa stres. Kehilangan teman, bisa stres. Kehilangan orang kita cintai, bisa stres, bisa gila. Banyak saudara, orang kehilangan semangat hidup gara-gara kehilangan harta. Banyak orang berduka cita bukan karena hal-hal kekal, tapi banyak orang berduka cita karena hal-hal yang fana. Termasuk orang Kristen, orang percaya. Banyak berduka cita karena hal fana, bukan hal-hal kekal. Kalau di sini kita masih berduka cita tentang hal-hal yang fana, mari kita bertobat. Kita harus berduka cita kalau bicara tentang kekekalan. Ketika kita mati, sudah berubah, sudah sempurna, sudah serupa Yesus atau belum. Tidak hanya stres saudara, orang-orang yang hanya memikirkan perkara-perkara yang fana, bahkan mereka ada yang bunuh diri gara-gara memikirkan perkara-perkara yang fana. Bisa bunuh diri. Itu semua karena tidak mau melepaskan diri dari percintaan dunia, dari kesenangan hidup, tidak mau mengerti bahwa harta dunia adalah fana. Kalau saudara tidak percaya itu, saudara boleh kali-kali dicoba handphone saudara dicuri orang. Masa iya sih kita bisa berduka cita akan hal fana? Saya nggak lagi tuh. Kali-kali kita bikin prank. Tahu prank? Janganlah ya, itu dosa ngerjain orang. Ada orang yang saya nonton itu nggak tahu benar atau tidak, mereka prank orang, orangnya takut ular, dia lari, akhirnya ketabrak. Saking ketakutan. Janganlah seperti itu. Nah saudara, banyak orang lebih berduka cita kalau bicara perkara fana. Contoh, kita kehilangan handphone, bisa stres. Tapi coba kehilangan Alkitab. Ini hal yang sederhana yang kelihatannya biasa saja. Saudara, Bapak Gembala bisa stres. Dia punya Alkitab dari masih SD sampai sekarang. Dia datang ke Batam, hilang. Di mana-mana dia cari, ada Alkitabku tinggal enggak? Di mana-mana dia cari, dia bilang itu Alkitabku sudah dari SD, kok bisa hilang? Stres saudara. Saudara pernah kehilangan Alkitab stres? Lebih stres mana? Hilang Alkitab atau hilang handphone? Ada pendeta bilang begini, kalau handphone dengan Alkitab di gereja, terus kelupaan handphonenya, orang pasti balik. Betul? Betul apa betul? Tapi kalau kehilangan Alkitab, orang bilang
simpan ya Bu, besok saja saya ambil. Ketahuan orang itu nggak cinta firman Tuhan. Bisa dia bolong, tapi coba kalau handphone, tidur aja terus dia bunyi tik-tok, melek mata. Tapi coba alarm, sudah bikin alarm untuk berdoa, berbunyi alarm, dia pindahkan 5 menit lagi. Berbunyi lagi alarm, dia pindahkan 10 menit lagi. Tapi coba kalau WhatsApp, ini dari sini aja kita bisa tahu siapa diri kita, benar? Nggak usah jauh-jauh, dari hal-hal yang biasa kita bisa tahu siapa kita. Kita orang yang mempersiapkan diri kekekalan atau orang yang mencintai dunia. Iya benar saudara ya, pernah pengalaman tinggal handphone dan Alkitab. Alkitab bisa kita ambil besok atau minggu depan pas mau gereja lagi gitu. Tapi kalau handphone, hati-hati, bisa marah dia kalau bisa ketinggalan. Misalnya anaknya dicubit-cubit nanti di rumah, kadang-kadang kau handphone papa tunggal ya. Tapi coba Alkitab, tenang nak, minggu depan kita gereja lagi, kita ambil nanti. Nah ini, halo saudaraku dikasih Tuhan, ini kelihatannya lucu, tapi ini bisa mempengaruhi bagaimana saudara di hadapan Tuhan. Amin. Prioritas kita sebagai orang percaya adalah harta yang kekal. Kita seharusnya memikirkan perkara-perkara yang kekal, bagaimana mendandani manusia batinia kita. Jadi saudara, kalau saudara memikirkan kekekalan, saudara serius, ketika terjadi masalah dalam hidup kita, itu sebenarnya cara Allah mendandani hidup saudara. Amin. Kalau saudara lihat, saya bisa mengampuni orang yang menyakiti hati saya. Kenapa bisa? Karena saya mengambil itu sebagai cara Allah mendandani hati saya. Kalau saudara lihat, saya tidak mudah tersinggung sekarang karena saya mengambil momen itu sebagai Allah mendandani hati saya. Jadi saya berpikir Ibu Gembala sudah seperti batu, nggak ada lagi perasaannya. Ada. Saya masih suka sakit ketika orang buang, tapi kenapa saya mudah melupakan, saya mudah menerima? Karena saya mengambil momen itu sebagai cara Allah mempercantik hidup saya. Nah kalau saudara nggak pikirkan kekekalan, saudara akan marah dengan semuanya karena saudara memilih untuk nyaman hidup saudara. Amin. Kalau saudara nggak pikirkan kekekalan, tapi kepada kenyamanan hidup, coba-coba orang sakiti Anda, bisa saudara dendam 7 turunan. Tapi kalau saudara pikirkan kekekalan, ketika orang menyakiti Anda, ketika orang buat salah kepadamu, Anda akan mengambil itu bagaimana cara mengubah hati saudara. Karena itu harta untuk mempercantik hidup kita. Amin. 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 Jadi mulai dari sekarang, kalau ada kesalahan sahabat kita, ada kesalahan teman kita, jangan cepat-cepat saudara sakit hati. Kalau ada orang yang melukai dengan sengaja sekalipun, jangan cepat-cepat sakit hati, apalagi bilang keluar dari gereja. Karena kalau saudara tidak lulus dari perkara kecil, Anda minta perkara yang besar. Kalau saudara tidak lulus dari masalah kecil, terus saudara lari, saudara minta masalah yang besar. Masalah kecil nggak lulus, lari, berarti di luar ada nggak masalah kecil? Masalah lebih besar. Saudara belum lulus, tambah lagi ujian 1. Ujian 1 belum lulus, nama dia lagi. Belum selesai, nama dia lagi. Apakah saudara akan merasa gampang hidup itu? Bapak Ibu, tidak patut kita menyebut diri anak Tuhan, tetapi setiap hari kita berduka cita mengenai hal-hal yang fana. Ketika kita tidak punya banyak uang, ketika kita tidak mendapat penghargaan, kalau saudara adalah orang yang memikirkan kekekalan, saudara mempersiapkan diri untuk bertemu Tuhan, maka Anda tidak akan berduka cita dengan itu semua, tapi selalu berkata puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus menjaga hati kita agar supaya tidak berduka cita tentang hal-hal yang fana, agar supaya hati kita memiliki damai yang benar. Kalau saudara tidak berduka cita tentang hal-hal yang fana, tetapi saudara
saudara tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, berdukacitalah, bersukacitalah kalau namamu terdaftar di surga. Amin. Dalam Lukas 10 berkata, bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Jadi kalau cuma masalah setan takut padamu, cuma masalah setan tunduk padamu, engkau tidak perlu bersukacitalah terlalu berlebihan, tapi bersukacitalah kalau namamu terdaftar di surga. Amin. Kadang orang, wih, setan takut sama saya. Emangnya saudara siapa? Kadang-kadang kita bersukacita untuk hal-hal itu, hal-hal spektakuler. Ketika kita bisa melakukan hal-hal spektakuler, kita bersukacita. Tapi coba kalau tidak, kita berduka cita. Bapak Ibu, bersukacitalah kalau namamu terdaftar di surga. Amin. Itu yang harus kita perkatakan. Nama kita ada di sana. Namaku di sana, ya kan? Terdaftar di surga. Itu adalah sukacita bagi orang percaya. Jemaat dikasih Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama memiliki damai yang benar, yaitu berduka cita karena kita melakukan apa yang benar, bukan berduka cita karena hal-hal yang fana. Amin. Saudara siap? Saudara harus pikirkan itu, karena itu yang membawa kita pulang ke surga. Mari kita bangkit berdiri. Cinta, kalau saudara belum berubah hari